Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat untuk terus belajar. Bertemu lagi pada mata pelajaran desain media interaktif. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang storyboard, tentang navigasi. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang materi antarmuka pengguna atau user interface pada multimedia interaktif. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti bisa kalian terima dengan mudah dan bisa kalian implementasikan pada proyek multimedia interaktif kalian nanti. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri. Langsung saja kita masuk ke dalam materi antarmuka pengguna atau user interface multimedia interaktif. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu kompetensi pengetahuan 3.3 menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.3 membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Inilah kompetensi yang harus kita capai pada materi kali ini. Apa saja materi yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian user interface, yang kedua adalah prinsip-prinsip user interface, yang ketiga tipe user interface, dan yang terakhir akan saya berikan contoh user interface pada multimedia interaktif. Langsung saja kita pada materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengertian user interface. Apa sebenarnya pengertian dari user interface ini? User interface itu menggunakan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah antarmuka pengguna. User interface atau biasa disingkat UI adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah tampilan sebuah produk yang dilihat oleh pengguna. Jadi, kesimpulannya, user interface itu adalah jembatan antara sistem dengan pengguna. Jadi, pengguna itu hanya melihat tampilan luarnya saja. Pengguna tidak melihat ke dalam sistem. Jadi, untuk menjembatani tampilan pengguna dengan sistem digunakanlah yang namanya user interface. Contoh user interface, kalau kita pengguna operating system Windows, ketika selesai booting maka kita akan diarahkan pada tampilan desktop. Di tampilan desktop itu ada wallpapernya, kemudian di sebelah kiri ada icon-iconnya, icon-icon aplikasi yang sudah terinstal. Kemudian di bawah ada Windows bar-nya untuk kita mencari menu-menu yang ada di dalamnya. Itulah ya contoh dari user interface. Materi kedua yaitu prinsip-prinsip dalam pembuatan user interface. Menurut Deborah J. Mayhew, dalam General Principles of User Interface Design, ada 17 prinsip umum perancangan user interface yang harus dipahami para perancang user interface untuk mendapatkan hasil maksimal dari tampilan yang dibuat. Apa saja 17 prinsip umum perancangan user interface tersebut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah user compatibility.
Kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Karena berbeda user, bisa jadi kebutuhan tampilannya pun berbeda. Misalnya, jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka gunakanlah tampilan untuk anak-anak. Jangan gunakan tampilan untuk orang dewasa. Inilah yang disebut prinsip user compatibility. Prinsip yang kedua yaitu product compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user yang awam atau pemula maupun untuk user yang sudah ahli. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah task compatibility. User interface harus dibuat untuk membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Fungsional dari task atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Misalnya, untuk pilihan report, jadi kalau orang menemui pilihan report, orang akan langsung mengartikan bahwa report ini akan menampilkan sebuah laporan. Ini contoh dari prinsip task compatibility. Prinsip yang keempat adalah workflow compatibility. Dalam satu tampilan bisa melakukan banyak pekerjaan sesuai alur kerjanya. Contoh, misalnya untuk mengirim email, dalam satu tampilan kita bisa langsung menuliskan email tujuan kepada siapa, menuliskan judul email, dan pada tampilan itu juga kita juga bisa menulis pesan sekaligus. Jadi dari contoh mengirim email, kita bisa lihat bahwa dalam satu tampilan user bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus sesuai dengan alurnya. Untuk mengirim email, user biasanya harus menuliskan email tujuan terlebih dahulu, kemudian alur berikutnya membuat judul email, kemudian menulis pesan. Nah, dalam satu tampilan kita tampilkan semuanya sekaligus, dari menulis alamat email tujuan, judul, dan pesan. Itulah yang disebut dengan prinsip workflow compatibility. Prinsip yang kelima adalah konsistensi. Sesuai dengan namanya, konsistensi berarti konsisten, tetap atau tidak berubah. Contohnya, jika Anda menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka gunakanlah terus istilah itu. Jangan berubah-berubah. Dari awal sampai akhir gunakanlah istilah save. Contoh berikutnya, jika Anda meletakkan tombol close atau exit di ujung kanan atas, maka letakkanlah di situ terus. Dari awal sampai akhir aplikasi, letakkanlah posisinya terus di situ, jangan dipindah-pindah. Kita lihat contoh konsistensi dari Microsoft Office. Di sini ada PowerPoint, ada Microsoft Word, dan ada Excel. Kalian lihat menu-menu yang ada di Microsoft Office ini pasti konsisten. Ikonnya paste di sini dan diletakkan di sini, bahkan urutan menu-menunya dari file, home, insert, design itu pun sama, file, home, insert, seperti itu. Jadi kemudian di sini ada paragraf, di sini ada paragraf, dan di sini juga ada untuk alignment seperti paragraf. Nah, disinilah contoh dari konsistensi. Jadi pengguna kita tidak bingung ketika menggunakan aplikasi kita. Prinsip yang keenam adalah familiarity atau familiar. Familiar itu adalah sesuatu hal yang telah terbiasa digunakan. Contoh dalam penggunaan icon. User kita terbiasa dengan icon seperti ini. Icon disket atau floppy disk ini ketika user melihat pasti mereka akan langsung berpikiran bahwa ini adalah untuk save, untuk menyimpan data. Ketika user melihat icon seperti ini, user pasti akan langsung mengira bahwa ini adalah icon untuk
copy. Ketika user melihat icon seperti ini, maka user pasti langsung berpikiran bahwa ini adalah icon yang berhubungan dengan suara. Bisa itu volume, bisa itu mematikan dan menghidupkan suara. Ini adalah contoh familiarity. Jadi user kita itu familiar dengan hal-hal apa sih? Oh, kalau sudah ketemu ini, oh berarti save. Kalau lihat ini, oh berarti ini copy. Kalau lihat ini, berarti ini bisa volume, bisa suara. Itulah yang disebut dengan prinsip familiarity. Jadi kalau kita mau membuat user interface, pastikan kita gunakan icon-icon yang sudah familiar digunakan oleh orang-orang. Prinsip yang ketujuh adalah simplicity. Simple atau sederhana. User interface harus dibuat sesederhana mungkin sehingga tidak membuat pengguna kebingungan dalam menggunakannya. Jangan pernah membuat sebuah user interface yang ribet. Gunakanlah prinsip simplicity atau simple. Prinsip yang kedelapan adalah direct manipulation. Manipulasi secara langsung. Contohnya, Anda tidak perlu menuliskan sintaks kode yang repot hanya untuk mempertebal huruf. Cukup dengan tekan Ctrl dan B pada keyboard, maka huruf akan langsung tebal. Inilah yang disebut dengan prinsip direct manipulation. Memanipulasi secara langsung. Prinsip yang kesembilan adalah kontrol. Berikan kontrol penuh kepada user, tentunya dengan sebaik mungkin dan jangan sampai merusak sistem itu sendiri. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan, makanya berikan kontrol sepenuhnya kepada user. Prinsip ke-10 adalah WYSIWYG. Apa itu? What you see is what you get. Ini adalah prinsip yang ke-10. Buatlah tampilan yang mirip seperti kehidupan nyata pengguna. Dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai dengan tujuannya. Contoh, ketika mengetik huruf A pada keyboard, yang keluar di layar juga huruf A. Dan jika huruf A di layar itu di print, hasilnya tetap huruf A. Jadi kita mendapatkan apa yang kita lihat di layar. What you see is what you get. Ini adalah prinsip yang ke-10. Prinsip yang ke-11 adalah flexibility. Fleksibel, berhubungan dengan masalah tool atau alat yang bisa digunakan user. Jangan hanya terpaku pada keyboard saja atau mouse saja. Bisa gunakan keduanya atau malah lebih canggih kita gunakan teknologi touchscreen. Inilah fleksibel, berhubungan dengan tool atau alat yang digunakan. Bisa keyboard, bisa mouse atau touchscreen. Prinsip yang ke-12 adalah responsiveness. Tampilan yang dibuat harus ada responnya. Ini berhubungan dengan respon. Contohnya, yang sering kita lihat ketika ada proses yang harus dilakukan oleh sistem, maka akan muncul tampilan please wait 80%. Atau bisa juga dengan loading 76% atau tampilan yang lainnya. Jadi user tidak kita cuekin begitu saja ketika ada proses yang dilakukan oleh sistem. Itu berhubungan dengan prinsip responsiveness. Prinsip yang ke-13 adalah invisible technology. Tampilkan fungsionalitasnya, sembunyikan teknologinya. User cukup tahu fungsinya. User tidak perlu mengetahui algoritma apa yang kita gunakan. Misalnya, untuk mengurutkan data, mau programmer itu menggunakan algoritma max sort, double sort, quick sort, atau sort yang lainnya, user tidak perlu mengetahuinya. User cukup tahu ada data, kemudian bisa terurut dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Jadi ini adalah prinsip invisible technology, sembunyikan teknologinya, tampilkan fungsionalitasnya. Prinsip yang ke-14 adalah robustness. Handal, bisa mengakomodir kesalahan dari user. Misalnya, pengguna salah menginputkan format email, maka bisa diatasi dengan diberikan feedback atau pesan error. Format email itu kan memiliki format tersendiri ya, harus ada @-nya, kemudian di belakang @ itu harus misalnya bla 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 dot bla bla bla. Nah, format email ini kalau usernya
tidak teliti atau ceroboh, maka dia bisa salah dalam mengetikkan email. Nah, untuk mengatasi tersebut kita bisa menggunakan feedback atau pesan error. Misalnya muncul pop-up format email yang Anda masukkan salah. Itu adalah prinsip dari robustness. Prinsip yang ke-15 adalah protection. Melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Misalnya dengan memberikan fitur back atau undo. Biasanya user itu sering melakukan kesalahan, maka kita harus melindungi user dengan memberikan fitur back kembali ke sebelumnya atau undo. Prinsip yang ke-16 adalah ease of learning. Mudah untuk dipelajari. Tanpa harus ada pelatihan, tanpa harus membaca tutorial, pengguna kita bisa menggunakan aplikasi kita dengan sangat mudah. Itu adalah prinsip ease of learning. Prinsip yang terakhir adalah ease of use. Mudah digunakan seperti halnya menggunakan fungsionalitas yang ada di keseharian kita. Inilah 17 prinsip yang harus kita pahami dalam mendesain sebuah user interface. Yang ketiga, tipe-tipe user interface. Ada tipe direct manipulation, ada tipe menu selection, ada tipe form fill-in, ada tipe command language, dan yang terakhir ada tipe natural language. Kita akan bahas satu persatu tipe-tipe dari user interface ini. Yang pertama adalah direct manipulation, interaksi langsung dengan objek pada layar. Contoh, kalau kita mau menghapus file atau delete file, kita bisa menggeser file tersebut ke trash atau ke tempat sampah. Biasanya direct manipulation ini adalah yang biasanya kita gunakan drag and drop atau menggambar langsung dengan tangan, itu juga tipe direct manipulation. Nah, ini contohnya. Kita bisa langsung menggambar sesuatu dengan tangan. Tipe selanjutnya adalah menu selection. Menu selection ini berarti memilih perintah dari daftar yang sudah disediakan oleh sistem. Contoh, klik kanan untuk memindah file ke flash drive dengan memilih menu send to. Nah, ini. Jadi ada menu-menu yang harus kita pilih. Menunya sudah disediakan oleh sistem. Ini merupakan tipe dari menu selection. Form fill in. Mengisi area pada form yang sudah disediakan. Contohnya mengisi form nama saat akan melakukan kuis. Misalnya seperti ini, kita harus mengisi nama dan nomor absen. Ini merupakan tipe form fill in. Tipe yang keempat adalah command language, menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Jadi perintahnya itu sudah ada aturannya, tidak bisa kita membuat perintah sendiri. Contoh pada aplikasi command prompt yang memiliki bahasa perintah sendiri. Nah, ini contoh command prompt. Dalam command prompt kita tidak bisa menggunakan perintah-perintah kita, tapi command prompt sudah menyediakan perintah-perintah mereka sendiri yang bisa kita gunakan. Jadi kita harus hafal. Perintah ping ini untuk mengecek jaringan kita ke Google, koneksi kita ke Google, seperti itu. Misalnya untuk membuat folder ada lagi perintahnya. Itu adalah tipe command language. Tipe yang terakhir adalah natural language. Perintah dengan menggunakan bahasa kita untuk berkomunikasi sehari-hari. Kalau tadi command language, perintahnya sudah diatur atau dia punya bahasa sendiri. Kalau natural language ini menggunakan bahasa kita sehari-hari. Contohnya ketika kita menggunakan search engine, misalnya Google, ketika kita mencari sesuatu pada Google, maka kita bisa mencari menggunakan bahasa kita sehari-hari. Contohnya, di sini saya akan mencari multimedia interaktif. Jadi, kita langsung saja gunakan bahasa kita sehari-hari, tidak seperti command language tadi. Materi yang keempat adalah contoh user interface pada multimedia interaktif. Saya akan memberikan contoh user interface untuk proyek kalian nanti. Jadi di sini user interface yang akan kita gunakan lebih pada sketsa. Berikut contohnya untuk
halaman intro atau opening bisa kalian buat seperti ini. Ini sesuai judul kalian masing-masing. Kalian boleh menggunakan tombol apapun. Jadi user interface ini benar-benar sesuai kreativitas kalian masing-masing. Tapi jangan lupakan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas. Misalnya pada halaman intro, kalian kan harus membuat sebuah tombol untuk masuk ke dalam menu utama. Jadi gunakanlah tombol-tombol yang familiar. Jadi ketika user itu melihat tombol itu, oh aku harus pencet tombol ini untuk masuk, seperti itu ya. Jangan lupakan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ini menu utamanya. Nah, boleh kalian buat menunya ke bawah atau misalnya 1, 2, 3, 4 terserah, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Sekali lagi yang terpenting tidak melupakan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas. Close-nya ada di pojok karena user kita itu terbiasa untuk keluar dari sebuah aplikasi, biasanya user pasti langsung menuju ke pojok kanan atas untuk mencari tombol close. Makanya gunakan kefamiliaran user kita ini pada aplikasi kita. Jangan juga kalian karena kalian kreatif, kalian taruh tombol close ini misalnya di pojok kiri bawah. Orang akan mencari mana tombol close-nya karena mereka sudah terbiasa tombol close itu di pojok kanan atas, gitu ya. Nah, di sini ada icon, dia menggunakan icon nada. Kalau saya melihat icon ini berarti ini berhubungan dengan lagu, gitu ya. Gunakanlah icon-icon yang familiar. Kemudian tempatkan menu-menu sesuai kreativitas kalian. Ini untuk konten materi misalnya. Jadi isinya di atas dan di sini ada tombol back. Di sini tadi ada lagunya. Biasanya tombol back itu memang ada di sebelah kiri dan tombol next ada di sebelah kanan. Jangan dibalik-balik. Kemudian kalau kalian dari awal menggunakan istilah back, maka gunakanlah istilah ini dari awal sampai akhir. Jangan kalian di materi menggunakan back, nanti di menu video kalian gunakan kembali. Nah, itu tidak konsisten, tidak menggunakan prinsip konsistensi. Bu, boleh nggak kalau saya membuat interface-nya sudah berwarna, sudah ini, sudah bagus? Boleh. Ya, itu justru lebih bagus lagi. Karena user interface ini nanti akan memandu kalian dalam membuat project. Semakin kalian membuatnya lengkap, matang, maka semakin mudah kalian dalam mengerjakan projectnya nanti. Ini yang saya contohkan adalah sketsa saja, peletakan saja. Oh, ini nanti isinya di sini nanti ada tombol ini, di sini nanti ada tombol ini. Kalau dengan sketsa cukup membantu, maka kalian cukup membuat sketsa. Kalau kalian mau membuatnya jauh lebih matang dengan warnanya, dengan backgroundnya, itu tidak masalah. Ini adalah contoh user interface multimedia interaktif yang nanti akan kalian buat. Silakan kalian buat sekreatif mungkin tanpa melupakan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi. Sekian pembahasan untuk user interface pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di WhatsApp group agar nanti saya bisa menjawabnya dan teman-teman yang lain bisa membacanya. Kita bisa diskusi nanti di dalam WhatsApp group itu. Sekian saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.